Mas sampaikan pembaruan materi ujian praktek SIM, update tindak pidana pencucian uang oleh saudara PG, dan dugaan korupsi Jakpro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini Senin 7 Agustus 2023, saya selaku Karopenmas Diphumas Polri akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, gangguan Kamtibmas tanggal 6 Agustus 2023. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 376 kasus atau 24,93%, yaitu pada hari Sabtu 5 Agustus 2023 sebanyak 1.508 kejadian dan pada hari Minggu 6 Agustus 2023 sebanyak 1.132 kejadian. Apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan yang menjadi catatan kepolisian, ada 5 kasus kejahatan yang jumlah kejadiannya tertinggi. Antara lain pencurian dengan pemberatan atau curat sebanyak 92 kasus, narkotika sebanyak 84 kasus, curanmor sebanyak 23 kasus, judi sebanyak 5 kasus, pencurian dengan kekerasan atau curas sebanyak 16 kasus. Terdapat jumlah laka lantas yang terjadi pada tanggal 6 Agustus 2023 sebanyak 341 kejadian. Apabila dibandingkan dengan tanggal 5 Agustus 2023 sebanyak 433 kejadian, mengalami penurunan sebanyak 92 kejadian atau 21,25%. Dengan rincian sebagai berikut. Jumlah kecelakaan 341 kejadian. Korban meninggal dunia 39 orang. Korban luka berat 37 orang, korban luka ringan 309 orang, kerugian materi 451.928.500 rupiah. Yang kedua, terkait penanganan hukum terhadap pelaku TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran, bahwa sesuai petunjuk Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Polri menindak tegas terkait TPPO. Berdasarkan hasil ANEP penanganan TPPO Satker Bareskrim Polri dan Polda jajaran periode 5 Juni sampai 6 Agustus 2023 adalah sebagai berikut. Laporan polisi sebanyak 745 laporan. Jumlah korban TPPO yang diselamatkan sebanyak 2.275 orang. Jumlah tersangka pada kasus TPPO sebanyak 892 orang. Modus yang dilakukan, pekerja migran atau pembantu rumah tangga sebanyak 511, ABK sebanyak 9, PSK sebanyak 217, eksploitasi anak sebanyak 57. Bahwa pengungkapan dan penindakan TPPO dapat terungkap dengan maksimal setelah dibentuknya Satgas TPPO tanggal 5 Juni 2023 atas perintah Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI untuk melakukan penindakan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang secara tegas. Yang ketiga, terkait menjelang pelaksanaan AMMTC ke-17, The 17 ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime. Pada tanggal 19 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan dilaksanakan kegiatan AMMTC yang terdiri dari 10 Menteri ASEAN, Ketua AMMTC dan anggota delegasi, 10 Ketua SOMTC ASEAN, 3 negara mitra dialog dan 1 negara peninjau. Adapun yang dibahas dalam kegiatan tersebut adalah untuk memerangi kejahatan transnational crime dari masing-masing negara anggota. AMMTC diadakan setiap tahun atas dasar kesepakatan bersama untuk membahas isu-isu kejahatan transnasional yang mendesak dan atau berkembang yang memerlukan tindakan yang cepat. Adapun kegiatan AMTC akan diikuti oleh 10 negara ASEAN antara lain Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Sedangkan 3 negara mitra dialog antara lain
Cina, Jepang, Korea Selatan. Satu negara peninjau yaitu Timor Leste. Adapun isu kejahatan transnasional yang dibahas, 1. Terorisme, 2. Tindak pidana perdagangan orang, 3. Kejahatan siber, 4. Penyelundupan senjata, 5. Perdagangan gelap hewan dilindungi dan pertambangan, 6. Perdagangan obat-obatan atau narkotika, 7. Tindak pidana pencucian uang, 8. Kejahatan ekonomi internasional, 9. Pembajakan di laut, dan 10. Imigran gelap. Yang keempat terkait dengan perubahan materi ujian praktek SIM. Skema uji surat izin mengemudi atau SIM yang sebelumnya berbentuk angka 8 kini diubah membentuk huruf S, serta sirkuit uji SIM menjadi lebih lebar yang semula 1,5 kali lebar kendaraan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Adapun perubahan materi ujian praktek SIM antara lain perubahan lintasan menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodir 4 materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zigzag test atau slalom test. Uji membentuk angka 8 diganti dengan uji membentuk huruf S. Ukuran lebar lintasan diperlebar dari ukuran lama 1,5 kali lebar kendaraan menjadi 2,5 kali lebar kendaraan. Uji pengereman panjang lintasan yaitu 20 meter dan jarak antar patok menjadi 2,5 meter. Uji U-turn panjang lintasan yaitu 10 meter, 2 meter untuk tikungan saat berbelok dan jarak antar patok menjadi 3 meter. Uji huruf S panjang lintasan sebesar 35 meter. Uji reaksi rem menghindar panjang lintasan lurus yaitu 1,6 meter, panjang lintasan menghindar 4 meter, dan jarak antar patok 3 meter dengan total panjang lintasan 24 meter. Pemberlakuan ujian praktek SIM tersebut sudah mulai diberlakukan pada Jumat 4 Agustus 2023, yang mana pada hari pertama diberlakukan tersebut Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi meninjau langsung. Yang kelima, update dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG. Bahwa pada hari ini Senin 7 Agustus 2023, penyidik akan melaksanakan interview atas laporan informasi kepada antara lain Saudara PG dari Al Zaitun, Saudara IS dari YPI, Saudara MN dari YPI, Saudara ES dari YKBS, Saudara WS dari Zammas, Saudara R dari Zammas, Saudara S dari Jamas. Yang keenam terkait dugaan tindak pidana korupsi PT Jakpro. Berdasarkan 2 laporan polisi yang diterima Bareskrim Polri atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran PT Jakpro yang bersumber dari Pemprov DKI Jakarta yang dipergunakan dalam pembangunan menara telekomunikasi periode 2015 sampai dengan 2018 dan pengadaan barang dan jasa infrastruktur GPON 2017 sampai dengan 2018 oleh PT Jakarta Infrastruktur Propertindo, anak usaha PT Jakpro yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara atau daerah sebesar 312 miliar 379 juta 671.113. Kemudian pada penerapan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Telah ditetapkan 2 tersangka pada tanggal 7 Juli 2023 yaitu Saudara AH, mantan Dirut PT Jakpro dan Komisaris PT JIP Jakarta Infrastruktur Propertindo, anak perusahaan Jakpro periode 2015 sampai dengan 2017. Yang kedua, Saudara LLM, mantan Direktur Keuangan PT Jakpro dan Komisaris PT JIP, anak perusahaan Jakpro
periode 2015 sampai dengan 2018. Saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri masih dan sedang melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan ke penuntut umum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.